INU Kecamatan Kirapadas yang saya hormati Ibu Guru Bapak Ustadz Aceh Misbah, Imam Hussein di Jawa atau yang saya hormati rekan-rekan kelas baca juga IPNU dan IPPN Muslimat dan Fatayat. Pertama-tama marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena alhamdulillah hari ini pembukaan sama pelantikan sanlat dan pelantikan IPNU dan IPNU. Mudah-mudahan acara hari ini memberikan keberkahan buat kita semua, yang pastinya juga yang paling utama buat IPNU dan IPNU-nya dan teras baca. Selawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selaku umatnya dapat syafaatnya dari beliau, yang mudah-mudahan insya Allah itu bisa membawa kita ke surga Allah. Ada beberapa hal mungkin tidak akan lama. Yang pertama, permohonan maaf dari Bapak Kepala Desa bahwasanya tadinya mau hadir, tapi kebetulan ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa akhirnya mewakili. Kebetulan saya di BPD, jadi mewakili beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, mengucapkan selamat khususnya mungkin hari ini yang dilantik ya IPNU sama IPN pengurus IPNU dan IPNU. Yang mudah-mudahan nanti organisasi ini akan menjadi benar-benar seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, bahwasanya ini akan menjadi keberkahan buat kita semua ya Pak ya. Mudah-mudahan ini pergerakan anak-anak muda yang tentunya harus kita dukung, harus kita dorong untuk kemajuan, karena ketika anak mudanya sumber daya manusianya bagus, insya Allah akan menunjang ke depan negara ini juga akan lebih baik gitu. Jadi dengan pergerakan di usia-usia muda seperti ini, mudah-mudahan itu akan menuntun negara kita jauh lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, juga mungkin kolaborasi ini dengan teras baca juga harus terus ditingkatkan. Mudah-mudahan dengan terusnya ada organisasi yang non keagamaan dan keagamaan berkolaborasi sehingga menjadikan sebuah dinamika perkembangan atau pengembangan sumber daya manusia yang makin kesana makin bagus gitu. Mudah-mudahan gitu. Jadi mudah-mudahan bukan hanya untuk acara sanlat saja, ke depan IPNU dan IPPNU dan teras baca terus membangun sebuah kegiatan-kegiatan yang positif yang insya Allah nantinya bisa membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga, ini hal yang juga saya pengen sampaikan gitu. Bercerita ketika tahun 2014 melihat temanya meningkatkan kualitas akhlak dan moral kaum milenial di era digital. Jadi ingat tahun 2014 pernah mengikuti seminar internasional di Singapura. Dalam seminar itu disampaikan tentang bagaimana perkembangan era digital di negara-negara ASEAN dan negara-negara Asia. Nah, kenapa saya ingin sampaikan? Karena ini tentu harus jadi catatan kita semua gitu. Ketika dipaparkan dalam sebuah presentasi, negara Indonesia itu termasuk juara ketiga pengguna media sosial teraktif di Asia. Tapi ada catatannya, teraktif di sini tuh berkonotasi negatif. Ini yang harus jadi catatan kita ketika kita berbicara era digital. Dalam sebuah penelitian bahwa negara Indonesia itu adalah pengguna media sosial teraktif ketiga di Asia, tapi berkonotasi negatif, bukan positif. Kenapa? Karena kayak Cina digunakan untuk pengembangan ekonomi, gitu. Amerika digunakan untuk pengembangan politiknya, demokrasinya dan sebagainya. Tapi di Indonesia hari ini digunakan bergeraknya di platform media sosialnya. Itu menandakan bahwa orang-orang Indonesia itu dikategorikan menjadi seorang yang pemalas. Karena orang-orang yang penggunaan media sosialnya tinggi itu dikategorikan bahwa bukan orang-orang yang sibuk. Itu jadi catatan kita semua. Dan itu kita harus akui. Contoh kecil lah, jangan jauh-jauh. Kita gunakan story WA aja. Mungkin kita bikin status sampai segini nih, kecil. OTW kamar mandi, OTW makan, foto di foto dan sebagainya. Ya memang tidak ada yang salah dari hal tersebut. Cuman itu menandakan bahwa perkembangan era digital kita itu bergerak ke arah hal-hal yang kurang bagus, kurang dimanfaatkan untuk hal-hal yang positif, dan itu datanya real gitu. Yang keduanya, ternyata hari ini gitu juga kalau kita nonton di berita-berita bahwa netizen Indonesia itu kaitannya dengan moral. Netizen Indonesia itu
paling tidak sopan di dunia. Benar ya? Nah, di berita-berita kita tonton Indonesia mana lagi dikomentari baik, itu menandakan bahwa eh, ada tandanya gitu. Jadi tandanya itu adalah bahwa SDM kita memang bergerak ke arah yang negatif gitu. Nah, ketika kita bikin acara perkembangan era digital untuk pengembangan akhlak dan moral itu mudah-mudahan bukan hanya di sana, tapi di hal-hal yang lain. Jadi era digital hari ini kita bisa manfaatkan untuk pengembangan. Kita mau jualan, nggak perlu punya toko, tinggal buka aplikasi jualan. Jangan buka aplikasi, jangan daftar di aplikasi. Kicimpring caca aja di Shopee. Ya, bisa berjualan ke seluruh dunia. Ya Pak, udah sampai Singapura ya. Alhamdulillah. Dan itu kita bisa manfaatkan. Dan hari ini itu yang harus kita dorong. Mudah-mudahan tentunya dengan nilai-nilai akhlak dan moral. Karena dengan kita berpikir positif, perkembangan era digital makin di sini akan juga berkembang dengan baik. Gitu. Nah, mudah-mudahan dengan kita menjadi pengguna-pengguna atau pemanfaat era digital hari ini dan anak-anak yang hari ini kita bina, mudah-mudahan ke depan itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengembangan era dalam menghadapi era digital ini. Jadi tentu ke depan sangat berharap sekali mewakili dari pemerintahan desa tentunya jika ada pergerakan hal yang positif di pemerintahan desa, mungkin saya dari BPD akan menjamin bahwa itu akan berjalan dengan baik. Karena komitmen dengan pemerintahan desa bahwa kita harus memberikan ruang banyak, ruang yang seluas-luasnya untuk anak-anak muda yang kreatif, yang tentunya bisa memanfaatkan era digital ini untuk pengembangan. Nah ini anak-anak inilah yang mungkin kita bisa bina. Mungkin generasi hari ini mungkin kalau bisa dibilang susah-susah, tapi tidak ada yang tidak mungkin gitu. Kalau kita sama-sama memiliki visi dan misi yang sama untuk pembangunan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, karena kebetulan saya di dunia pendidikan gitu, ini harusnya orang tua yang mungkin disampaikan bahwa hari ini juga penggunaan media teknologi itu benar-benar harus juga diawasi, harus juga nggak, ibaratnya kalau kita ngasih HP ke anak nih, kontrol juga cara penggunaannya untuk apa gitu. Karena abdi mah tukang ngarajian, taraskan budak SMP tukang ngarajian, dilebet na HP eta, aya video porno, aya chat yang tidak pantas, bahkan ada yang pernah ditipu di Facebook mau diculik. Itu karena kontrol sosial dari orang tua untuk anak-anak memang hari ini rendah dalam penggunaan handphone. Makanya dititip mungkin ke orang tua atau mungkin rekan-rekan yang remaja sama-sama saling mengontrol, saling mengingatkan satu sama lain untuk kemajuan kita bersama. Mungkin itu saja, terima kasih. Mohon izin, mungkin tidak akan sampai selesai. Kebetulan hari ini ada acara yang tidak bisa ditinggalkan, jadi juga udah jadi Pak Camat. Kalau mungkin tidak selesai, tapi berharap bahwa mulai dari tanggal hari ini sampai nanti tanggal 15 April mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Hari ini mungkin santrinya sedikit, mungkin besok nambah-nambah kita upayakan. Insya Allah dari pemerintah desa akan mensupport itu. Ini kan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.